Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alik Froni SPDI, asal sekolah SMPN 1 Jogorogo, nomor induk mahasiswa 209240023 dan nomor ujian 2025 109929 LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo akan mengadakan video pembelajaran kelas 8. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Udah sarapan? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anak, selanjutnya mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni Dilanjutkan surat-surat pendek, dimulai dari surat Al-Ikhlas. Ayo. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Wadduha wal-laili ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairun minal ula karabbuka fatardo alam yajidka yati manfa'a wa
dhalam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Selanjutnya surat Al-Insyirah. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak fa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang terakhir surat Al-Fil. Ayo bismillah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajangallahu kahasbin ma'tul. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, taat dan patuh kepada negara. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya. Silakan yang bertugas sebagai dirijen. Menghadap ke depan semuanya ya. Ayo. Indonesia bersatu, hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu. Terus selanjutnya anak-anak yang kami banggakan dan yang kami cintai, apakah di pagi hari ini ada yang tidak masuk?
Coba saya cek ya. Septi ya, Elisha, Septiana ada. Ada Alia Rahma, ada Risma, ada Sensel, ada. Alhamdulillah. Tadi yang tidak masuk siapa tadi? Kemana? Sakit. Ya, semoga kita doakan ya, semoga Mas Bagas senantiasa diberi kesehatan dan diberikan kesembuhan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini, tolong diperhatikan, di pagi hari ini Pak Ali akan mengambil tema beriman kepada kitab Allah ya. Kitab Allah. Kitab Allah itu ada berapa? Kitab Allah tuh ada 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur. Kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam. Nah, sebelum kita mulai materi beriman kepada kitab Allah, Pak Ali ingin menjelaskan tentang metode pembelajaran di pagi hari ini dengan menggunakan problem based learning atau PBL ya, dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah dengan kompetensi ya, dengan capaian pembelajaran memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus KKTP menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Terus selanjutnya menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani dan menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Apa artinya beriman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini gimana? Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu dalam bentuk kitab-kitab. Nah, ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus tadi kitab Al-Quran tadi diturunkan kepada Nabi siapa? Al-Quran ya, Nabi Muhammad. Ada berapa juz? 30 juz. Kitab Al-Quran itu diturunkan di mana? Di mana? Di surat yang pertama berada di Madinah. Terus iman dalam arti iman kepada kitab Allah adalah keyakinan teguh dan mengakar dalam diri, di dalam hati mengenai kehadiran dan ajaran Allah yang yakni diyakini dengan benar tanpa keraguan. Pengertian dari kitab-kitab Allah adalah wahyu yang Allah berikan kepada umat manusia melalui para rasulnya, berisi petunjuk hidup yang luhur dan bernilai abadi. Beriman kepada kitab dalam konteks keyakinan, iman kepada kitab berarti menerima, memahami,
mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut sebagai pedoman hidup. Nih. Fungsi dan peran dari kitab suci. Kitab suci berfungsi sebagai petunjuk utama dalam hidup, memberikan panduan moral, etika, serta aturan yang membantu umat manusia dalam menjalani hidup yang peduli dan bermakna. Dasar-dasar keimanan dalam iman kepada kitab mengajarkan keyakinan pentingnya meyakini kebenaran-kebenaran kitab Allah yang menjadi landasan dalam membangun keyakinan dan perilaku sehari-hari. Dampak spiritual dan moral beriman kepada kitab Allah memberikan dampak yang mendalam pada spiritual dan moral, membantu individu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selanjutnya kitab-kitab suci dalam agama Islam tadi ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat merupakan kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa. Kitab ini mengandung hukum-hukum dan ajaran yang menjadi panduan bagi umatnya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kitab ini diturunkan dari nyanyian, pujian, dan doa yang memuliakan Tuhan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Yang diberikan kepada Nabi Isa, kitab ini berisi ajaran-ajaran yang mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini dianggap sebagai kitab wahyu terakhir yang berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia hingga sampai sekarang. Selanjutnya ada kisah Nabi Musa yang terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Taurat mengisahkan perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa itu mempunyai mukjizat berupa apa, Cah? Tongkat bisa menjadi ular, bisa membelah lautan ketika dikejar oleh kaum Quraisy. Terus selanjutnya kisah Nabi Daud. Nah, dalam kepemimpinan Nabi Daud sangat bijaksana dan inspirasi yang diterima dari Allah atau Tuhan. Selanjutnya kisah yang tentang Nabi Isa dalam Injil. Nabi Isa itu mempunyai mukjizat apa aja? Ayo, kitab Injil dituliskan pada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu mempunyai mukjizat bisa membangunkan orang yang sudah meninggal, bisa menyembuhkan orang buta dan sebagainya. Terus selanjutnya implementasi nyata dari iman kepada kitab-kitab Allah. Ini membaca dan memahami ayat-ayat kitab suci. Dengan membaca Al-Quran, ya, kita dapat mengimplementasikan iman melibatkan upaya rutin untuk membaca dan merenungkan makna dari setiap ayat. Jadi setiap ayat itu mempunyai makna yang berhubungan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya mengamalkan nilai-nilai kitab suci. Nah, kitab suci Al-Quran mengandung unsur mengajarkan kepada kita sikap jujur, adil, berbuat baik kepada sesama, dan yang dapat memperkuat karakter pribadi dan sosial. Nah, ini yang terakhir, mengajak orang lain untuk memelihara iman. Nah, dalam kitab-kitab baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang terdahulu mengajarkan tentang ketauhidan, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan petunjuk agar manusia itu agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya, nah, pendidikan. Nah, ini sudah ya.
Selanjutnya, nah sudah. Kalau sudah saya beri tadi materi, sekarang tolong dilihat HP-nya di grup. Bisa Mbak Sia? Dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Tadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti soalnya ditulis di kertas. Ini saya bagikan kertasnya. Ditulis soal sesuai dengan kelompoknya yang ada di Google Form. Silakan ditulis soal dan jawabannya. Nanti kalau sudah, nanti presentasi ke depan ya. Ayo ditulis. Kelompok 4 toh. Ini loh kelompok 4. Ini ditulis soalnya. Nanti jawabannya dicari. Mana, Pak? Ini loh, yang bawah ini. Tidak, ini ditulis di sini. Nanti buat presentasi. Nanti cari jawabannya. Dicari. Sesuai dengan kelompoknya lo ya, soalnya sama jawabannya dicari dan diskusi. Terus lanjutkan yang banyak biar nanti sana biar agak lama. Yang banyak ya? Yang banyak jawabannya akeh toh, jawabannya akeh toh, boleh sing akeh. Nah itu udah ada jawaban, ditulis yang banyak. Itu dipresentasikan kan Pak? Iya nanti dipresentasikan. Sudah? Ya. Kelompok 1 sudah. Mungkin kelompok yang lain bisa maju ke depan bila sudah.
Sipun. Ya. Baca semuanya aja, tidak apa-apa, nanti pakai HP aja. Dibaca. Nah, nanti sama ini, sama dibawa aja, tidak apa-apa. Kertasnya dibawa, sama HP-nya dibawa. Ya, mana? Udah ya, kelompok yang sudah siap masuk ke depan, silakan presentasi. Saya tunjuk aja ya. Kelompok dari 4, silakan. 2 orang, ya 2 orang. Ayo. Enggak. Ini nanti gantian boleh Pak? Boleh, boleh. Silakan. Tetap, ayo tetap di sini, tetap di sini. Endang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang terjadi jika seseorang tidak beriman kepada kitab Allah. Dan menurut agama Islam, jika seseorang tidak beriman kepada kitab Allah, maka beberapa hal yang mungkin terjadi adalah: 1. Kehilangan petunjuk. Kitab Allah merupakan petunjuk bagi umat manusia. Tanpa beriman kepada kitab-kitab tersebut, seorang mulai kehilangan arah dan petunjuk dalam hidupnya. 2. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Beriman kepada kitab Allah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan rahmat Allah. Tanpa beriman, seseorang mungkin tidak mendapatkan rahmat dari perlindungan dari Allah. Dan mengalami kesesatan tanpa beriman pada kitab Allah, seseorang mungkin mengalami kesesatan dalam hidupnya. Mereka mungkin tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. 4. Menerima azab. Ya, sudah cukup. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 untuk maju ke depan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari coba. Bagaimana cara membedakan kitab Allah yang asli dari yang palsu? Pendahuluan. Kitab Allah merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Islam mengakui 4 kitab utama: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ciri-ciri kitab Allah yang asli adalah keautentikan sumber dan sejarah, menjaga ajaran tauhid, tidak ada kontradiksi dalam ajarannya, dijaga keasliannya sepanjang zaman. Cara membedakannya, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang agama sejarah, filosofi, dan menjawabkan. Berikut salah satu cara adalah menentukan sumber kajiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kelompok yang terakhir silahkan maju ke depan. Kelompok yang terakhir.
Mengapa harus berikan kepada Assalamualaikum dulu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mengapa harus beriman kepada kitab-kitab Allah? dah beri tepuk tangan. Alhamdulillah presentasinya sangat bagus sekali. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Untuk kali ini saya ingin mengadakan ice breaking agar kalian semua tidak bosan dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Nanti ini ice breakingnya jika keliru nanti saya kasih berupa soal atau melanjutkan ayat-ayat yang saya bicarakan. Ya, silahkan berdiri semuanya, berdiri. Tolong ya, kalau saya bilang jogo-rogo nanti bilang oke, gitu ya. Ngerambe yes. Wali kukun aduhai, gitu ya. Aduhai. Dan paron sip. Ya, oke. Oke, nek sing kleru berarti jogo-rogo oke. Ngerambe yes. Wali kukun aduhai. Paron oke. Paron yes, gitu ya. Paron ya. Ya, paron sip gitu ya. Paron sip gitu ya. Dah sekarang di persiapan, tepuk konsentrasi dimulai. Paron lah kleru, berarti yang lain duduk. Nah, kowe ngadeg, kamu berdiri. Lanjutkan ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Terus orang datang beri tepuk tangan. Wali kukun kleru, berdiri. Nah, berdiri. Siapakah aku? Siapakah aku? Aku adalah seorang nabi yang diberi berupa kitab suci Taurat. Aku telah diberi mukjizat, tongkatku menjadi ular dan bisa membelah lautan. Siapakah aku? Nabi Musa alaihissalam, beri tepuk tangan. Terus selanjutnya Ngerambe yes. Ojo konogo oke. Wali kukun lah wes ngadeg. Apakah aku? Aku terdiri dari beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Apakah aku? Siapa yang bisa? Ayo. Rukun iman, beri tepuk tangan. Sudah duduk. Yang terakhir,
kelipatan dari angka 6. Ya. Oh iya, Pak. Oke, siap? 6. Lanjut. Berdiri. Wes, sekarang yang lain duduk. Apakah aku? Ya. Aku diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Aku berupa kitab suci. Aku terdiri dari 30 juz. Aku setiap hari dibaca seorang muslim yang bertakwa. Ya. Apakah aku? Kitab Al-Quran. Beri tepuk tangan. Ya. Sekarang masing-masing kelompok mempersiapkan tanggapan tentang pelajaran PAI pada di pagi hari ini. Silakan. Sudah, kelompok mana yang sudah siap maju ke depan? Tanggapannya disingkat saja. Ayo silahkan. Gimana? Ayo silahkan. Ayo silahkan. Bagaimana tanggapannya? Ayo silahkan. Tanggapan dari materi pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam dengan judul atau tema beriman kepada kitab Allah. Tanggapannya bagaimana? Baik, beri tepuk tangan. Nah, lah, sip, lah, yes. Ya, sekarang yang sini, tanggapannya bagaimana? Tanggapan Ya, untuk silakan. tanggapan terhadap pelajaran pendidikan agama Islam tentang materi beriman kepada kitab Allah sangat penting dalam membangun pemahaman umat Islam kewajiban menghormati dan mematuhi kitab-kitab Allah yang diberikan sebagai petunjuk hidup. Hal ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Begitu tangan. Dan yang terakhir, yang kelompok dari 3, silakan. Bintang. Oke, terima kasih. Lanjutnya, yuk silakan. Tanggapan kelompok terhadap pelajaran PAI pada pagi hari ini adalah menyenangkan. Dapat pelajaran yang baru saja disampaikan oleh guru dapat meningkatkan pemahaman tentang agama. Memahami lebih baik. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih kepada anak-anakku yang kami banggakan dari materi pembelajaran PAI khususnya dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga kita dapat belajar, dapat mengamalkan dan menghayati dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita selamat dapat petunjuk baik di dunia maupun sampai di akhirat. Allahumma amin. Sekarang disiapkan berdoa penutup. Silakan. Siap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.